Baiklah, kita juga akan jalan-jalan nih Ustadz ke Maroko, di mana Indonesia, ada Masjid Indonesia yang terletak di kota Kenitra, Maroko, dibangun dengan mendatangkan langsung arsitek dari Indonesia. Sehingga gaya arsitektur masjid ini berbeda dengan kebanyakan masjid yang ada di Maroko. Berikut liputannya. Masjid yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 2.000 meter persegi ini pada awalnya juga dikenal dengan nama Masjid Hasan Sani. Hal ini karena waktu itu orang Maroko masih kesulitan untuk melafalkan kata Indonesia. Maka untuk memudahkan disebutlah Masjid Hasan Sani. Masjid yang terletak di samping Pasar Habazat, kawasan kota lama Kenitra, hingga kini masih berfungsi sebagai tempat ibadah kaum muslimin. Selain itu, di area masjid ini juga terdapat madrasah Islami yang menjadi salah satu pusat pengajaran dan pemberantasan buta huruf di kota Kenitra. Nah ini nih, sekarang kita sedang berada di Masjid Indonesia, masjid yang terletak di kota Kenitra, negara Maroko. Masjid ini dibangun pada tahun 1960 dan diprakarsai langsung oleh Raja Muhammad V. Bagi Anda yang penasaran dan ingin mengunjungi Masjid Indonesia, rutenya cukup mudah. Hanya butuh waktu 30 menit dari kota Rabat dan Anda sudah bisa berkunjung ke masjid indah ini. Rifat Zulfan dan Nur Soim melaporkan dari Kenitra, Maroko. Masya Allah, ada peranan orang Indonesia yang membangun masjid di negara lain, yakni di Maroko. Nah, ini apakah ada fungsi lain dari masjid di zaman Rasulullah, Ustadz? Dan apakah bagaimana pendapat Ustadz tentang adanya masjid yang dibangun orang Indonesia di Maroko ini, Ustadz? Ya, ini adalah bentuk apresiasi lain ya dari dunia Islam terhadap Indonesia ya. Kalau kita lihat sejarahnya itu tahun 60 ya. Itu memang pemerintah Maroko, bangsa Maroko itu sangat berhutang budi dengan Indonesia ya. Terutama Presiden Soekarno yang pada tahun 1955 menggagas konferensi Asia Afrika. Dan dari konferensi Asia Afrika itulah banyak negara-negara di Afrika yang terinspirasi lalu merdeka setelah konferensi Asia Afrika tahun 55 itu. Oleh karena itu Maroko merasa berhutang budi dengan Indonesia ya, sehingga di sudut kota Rabat ya, ibu kota Maroko itu ada jalan yang namanya Jalan Soekarno ya. Lalu kemudian di Kenitra itu berdiri Masjid Indonesia. Itu yang membangun sebenarnya orang Maroko ya, tapi dinamakan Masjid Indonesia sebagai simbol persahabatan antara kedua negara. Dan sampai sekarang kalau kita ke Maroko, Indonesia itu bebas visa ya, sejak lama itu. Saya alhamdulillah setiap tahun itu ke Maroko dari tahun 2011 ya, atas undangan pemerintah Maroko, dan setiap Ramadan itu saya dibawa keliling kota-kota yang ada di Maroko untuk berceramah ya di hadapan masyarakat Maroko. Saya pernah berkunjung ke masjid ini ya di Kenitra itu kira-kira 1 jaman dari ibu kota Rabat. Namun saya belum berkesempatan untuk ceramah di masjid ini ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain ya. Dan kalau kita merujuk kepada sejarah Rasulullah SAW ya, bagaimana dulu masjid itu berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah ya, tapi masjid itu juga menjadi pusat kegiatan, baik yang terkait dengan pendidikan maupun perekonomian. Sehingga tadi kita lihat ya, di sekeliling masjid itu ada madrasah, di sekeliling masjid itu ada pasar lama ya. Jadi memang betul-betul menjadi pusat kegiatan dan aktivitas masyarakat. Masya Allah, semoga Indonesia dan Maroko semakin bisa membangun kerjasama yang baik di bidang pendidikan Islam. Dan Ustadz Muhlis ini memang sering sekali berkunjung ke Maroko, begitu ya Ustadz ya, jadi mengerti sekali.